Assalamualaikum semua, welcome back to my YouTube channel bersama saya Nini Wijayanti, ibu rumah tangga yang mencari rizki dari dapur. Teman-teman, kali ini saya mendapatkan orderan 4 kg kuping gajah ya, seperti apa dan bagaimana resepnya. Cus. Nah, di sini ada 1 kg tepung terigu. Jadi saya membuatnya per 1 kg tepung terigu ya teman-teman. 100 gram tapioka, 250 gram gula halus, 2 sendok teh garam, dan 2 sendok teh vanili bubuk. Nah, ini kita ayak dulu. Kemudian ada 2 saset susu bubuk ya. Di sini saya membuatnya 1 kg, tapi kalau teman-teman kebanyakan bunda 1 kg, bisa resepnya dibagi ya. Semua bahannya dibagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini kita mixer dulu. Bahan tepung-tepungannya ya kita campur. Nah, setelah tercampur kita tambahkan margarin 200 gram. Nah, ini saya rapikan dulu tepung-tepung yang ada di bagian tepi ya. Saya arahkan ke tengah biar tercampur rata. Nah, selama menunggu tercampur rata, ini kita siapkan susu UHT 250 gram atau 250 ml. Nah, ini kita beri sedikit demi sedikit ya. Selain UHT nanti bisa ditambahkan air biasa 100 sampai 150 ml. Jadi total bahan cairnya sekitar 350 sampai 400 ml. Sambil menunggu adonan tercampur rata, saya siapkan dulu bubuk coklatnya. 1,5 sendok makan coklat bubuk ditambah sedikit air. Nah, ini kita aduk sampai membentuk pasta seperti ini. Sementara waktu kita sisihkan dulu pasta coklatnya, kita kembali lagi kepada adonan kuping gajah. Adonan kuping gajah kita remat-remat seperti ini ya, kita jadikan satu, kemudian kita istirahatkan kurang lebih selama 1 jam dengan cara ditutup serbet ya biar tidak kering. Nah, seperti ini, tunggu sampai 1 jam ke depan. Nah, ini sudah 1 jam, kita bagi menjadi 2 bagian, setengah bagian untuk warna putih dan setengah bagian untuk warna coklat. Untuk warna putih lebih banyak sedikit adonannya karena tadi untuk warna coklat ada tambahan coklat bubuk ya, biar nanti hasilnya sama-sama jumlahnya. Nah, ini untuk warna adonan coklat kita tambahkan pasta pada adonan, kita campur kembali. Nah, ini masih ada sisa ya, masih ada sisa, kita bersihkan menggunakan adonannya ya. Kemudian mix kembali sampai coklat tercampur rata. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup ya. Kita matikan dulu mixernya. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan ini hasilnya adonan putih dan adonan coklat siap untuk digilas. Gilas tipis adonan coklat dan adonan putih, kemudian oles tipis dengan putih telur sebagai perekat agar kuping gajah tidak lepas saat digoreng. Susun kedua adonan yang sudah ditipiskan. Untuk menyusunnya sesuai selera, coklat di atas, putih di bawah atau sebaliknya. Sebelum digulung, baiknya digilas lagi untuk memastikan adonan tidak lepas saat digoreng. Kemudian gulung pelan-pelan. Jika kepanjangan bisa dipotong dan sisanya digulung lagi. Gunakan lembaran plastik sebagai alas adonan yang sudah ditipiskan untuk mempermudah saat menggulung. Kunci ujung gulungan untuk memastikan kuping gajah tidak lepas saat digoreng.
Kemudian, bungkus gulungan kuping gajah dengan lembaran plastik. Rapikan. Setelah itu, kunci sisi kiri dan kanannya. Lakukan sampai semua selesai. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya setelah dibungkus lembaran plastik. Nah, setelah dibungkus plastik semua, masukkan dalam freezer selama 2 jam. Dan ini hasilnya setelah keluar dari freezer. Ya. Ini siap untuk kita iris. Iris tipis menggunakan cutter atau pisau yang tajam. Tips: jangan biarkan irisan kuping gajah antri lama. Jadi setelah dapat kira-kira 1 gorengan, langsung digoreng. Karena jika terlalu lama di suhu ruang, maka kuping gajah susah untuk diambil. Tips untuk menghasilkan irisan yang tipis: yang pertama, gunakan cutter atau pisau yang tajam. Cutternya beli yang baru ya bun. Kemudian yang kedua, iris gulungan kuping gajah setelah keluar dari freezer. Karena jika gulungan kuping gajah berada di suhu ruang terlalu lama, maka adonannya itu akan lembek sehingga susah untuk diiris. Kalau adonannya masih keras seperti ini, mudah untuk diuraikan. Nah, kira-kira dapat 1 gorengan seperti ini, langsung saja digoreng. Goreng kuping gajah dengan api sedang cenderung kecil. Kuping gajah masuk saat minyak sudah panas, dan gunakan minyak goreng agak banyak agar kuping gajahnya tenggelam. Jangan lupa untuk mengaduk agar kuping gajah matang merata. Bisa dilihat lapisan kuping gajah tidak lepas saat digoreng. Ini karena saat menyusun adonan lembaran tadi menggunakan olesan putih telur. Nah, bagaimana halnya jika tanpa olesan putih telur? Bisa teman-teman saksikan di akhir video. Setelah kuping gajah golden brown, angkat dan tiriskan. Jadi putih telur di sini hanya sebagai olesan saja, tanpa mencampurkan telur utuh ke dalam resep. Namun demikian, kuping gajah tetap renyah dan minyak goreng tidak mudah berbusa. Nah, seperti ini hasil kuping gajah tanpa olesan putih telur. Lapisan kuping gajahnya akan lepas seperti ini. Resep ini sangat recommended untuk dijadikan ide jualan. Manisnya pas dan renyah. Dengan tips dan trik yang saya sampaikan, resep ini anti gagal. Apalagi sebentar lagi Ramadan, resep ini bisa dijadikan salah satu menu jualan teman-teman. Demikian teman-teman, tips dan trik membuat kuping gajah yang renyah dan anti gagal. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.